Oke teman-teman, melanjutkan sambungan video perbaikan lampu daymaker ini ya teman-teman, yang keluhannya dan kerusakannya seperti apa. Teman-teman bisa nonton video yang sebelumnya ya teman-teman, video yang lebih panjang durasinya. Awalnya video ini ya, disclaimer dulu, awalnya video ini bakalan tak bikin short, tapi kayaknya nggak mungkin karena terlalu panjang. Apa-apa saja yang perlu dijelaskan ke teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk metode pengakalan IC strobo ya. Sekali lagi, kemungkinan ini IC strobo teman-teman. Jadi intinya ketika normal, nyala normal, kotanya itu berkedip. Tetapi ketika kabel sen ya, kabel sen dari motor ke lampu ya, jalur sen itu muncul, maka strobonya ini mati teman-teman. Jadi dia kayak nyala bergantian gitu ya. Nah, nyala bergantian gitu ya. Jadi kalau normal strobonya strobo lampu kotanya itu nyala. Tapi jika jika ada sinyal dari lampu sen ya, ada 12 volt masuk dari kabel lampu sen, strobonya ini mati dan gantian yang nyala itu yang kuning teman-teman ya. Nah, kayak gitu, itu asumsiku ya, karena aku nggak tahu ini lampu nyalanya kayak gimana ya normalnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini yang aku ngakalinnya. Ini IC strobonya tadi ya, yang nggak jelas karena tidak ada kodenya, dan ternyata setelah tak perhatikan itu kodenya ada di bawah IC-nya ya teman-teman. Jadi ini IC strobonya ini. Nah, ini kalau dilihat dari atas ini nggak ada kodenya, tapi kalau dilihat dari bawah ternyata ada kodenya, dan ini tidak ada yang jual ya teman-teman, karena informasinya kodenya itu informasinya nggak ada kalau tak cari di web ya. Nah, jadi balik lagi ya teman-teman ya, ngakalinnya itu intinya ini ya teman-teman ya, jalur jalur IC ya. Maksudnya IC ini teman-teman harus tahu ya pin outnya atau tata letak kakinya ya. Kalau di PCB dan juga IC-nya sendiri udah kelihatan ada tanda titik ya di bagian atas, dan juga di bagian permukaan sablonan PCB-nya ini ada tanda titik ya di IC-nya. Nah, ini yang tanda titik ini adalah menunjukkan kaki nomor 1 ya. Terus kita ngitungnya seperti ini ya, jadi bukan begini, ngitungnya seperti ini ya. Jadi yang ada tanda titiknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini fungsinya udah aku tulis ya di sini. Untuk yang kaki 1 dan 8 ini cuman suplai aja teman-teman ya. Terus untuk yang kedua ini picu sen, jadi dari lampu inputan sen ya, Y1 Y2 ya. Terus yang sini adalah gate kota. Gate kota ini maksudnya picu untuk MOSFET kota yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi yang picunya sebelah sini. Kalau gate-nya ini tidak ada tegangan ya, dia akan mati gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk kaki yang berikutnya, yang nomor 4 ini adalah picu sen. Ini sekali lagi ini jalur Y1 Y2, nggak tahu ini, lupa aku teman-teman ya, Y1 Y2 nya yang mana ya. Terus yang kelima ini adalah gate kiri. Gate kiri ini adalah gate MOSFET-nya sen ya. Nah, jadi kalau sini yang ada ini berarti yang kiri yang nyala teman-teman ya. Jadi kalau ini ada tegangan, yang kiri yang nyala. Terus kalau yang berikutnya ini adalah gate kanan, berarti kalau ini dia nyala berarti kanannya nyala gitu ya teman-teman maksudnya. Terus di sini ada gate kota. Ini gate kota sama seperti yang ada di sini ya. Jadi kalau dia ini nggak ada tegangan ya, kotanya akan mati gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh videonya, kita akan membahas
transistor MOSFET ya sebagai saklar teman-teman. Ini dasar rangkaiannya ya. Dan ini rangkaian ini aku kutip pada rangkaian lampu daymaker tersebut ya. Nah, di sini kita mulai dulu. Di sini ada jalur VCC. Ini adalah jalur tegangan positif dari buck converter menuju ke LED. Dan di sini dia untuk arus yang mengarah ke LED ini ditahan menggunakan R1 ya. Untuk di kasus lampu daymaker ini R1 berada di negatif LED ya. Cuman ini sih sebenarnya sama aja teman-teman. Untuk R1 ini nilainya adalah 22 ohm ya. Dan di sini LED-nya terparalel ya dengan warna yang sama ya. Kalau yang buat sen ya buat sen, buat kota ya buat kota gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini ada N channel MOSFET ya. Di sini ada Q1. Ini adalah N channel MOSFET. Untuk di lampu itu kodenya adalah 2302 ya. Nah, di sini ada kaki drain, gate dan source ya. Nah, ini untuk drain ini terhubung dengan kaki negatif LED, dan kaki source ini terhubung ke negatif rangkaian ya. Terus di sini adalah gate. Gate ini bertugas berhubungan dengan area picunya. Untuk di kasus lampu ini adalah IC yang enggak ada kodenya itu ya. IC strobo itu ya, teman-teman ya. Mungkin. Nah, terus di sini juga ada R2. R2 ini adalah resistor apa ya? Dead apa nyebutnya lah dulu teman-teman ya. Pokoknya R2 ini bertugas untuk mematikan si MOSFET ya. Maksudnya gini, ketika picu di kaki gate ini berhenti, maksudnya tidak ada 0 volt gitu ya teman-teman, maka MOSFET ini akan tetap menyala teman-teman kalau tidak ada R2 ini. Nah, untuk jenis N MOSFET dia berada kaki gate dengan source. Kalau dia P channel MOSFET maka R2 ini dia posisinya ada di gate dan drain ya, dan konfigurasinya juga enggak seperti ini kalau P MOSFET ya. P MOSFET itu dia sebelum beban. Kalau N MOSFET ini setelah beban. Bebannya kan LED dan ada resistor juga ya. Nah, di sini ada D1. D1 ini bertugas untuk meregulasi tegangan pada kaki gate ya. Agar tegangan kaki gate ini tegangannya itu tidak melebihi ukuran atau nominal dioda Zener D1 ini ya. Nah, di sini ya ada jalur picu. Karena dia ini N MOSFET maka picunya adalah positif. Jadi kalau picu di sini kita hubungkan ke jalur positif, MOSFET akan menyala. Tapi kalau picu ini kita hubungkan ke negatif, MOSFET akan meninggal teman-teman. Gitu ya, ini cara kerjanya. Oke, lanjut ya. Dan yang aku lakukan ini gate kiri aku sambungkan ke picu sen yang nggak tahu ini yang Y1 Y mana nggak tahu ya. Pokoknya aku sambungkan seperti ini ya. Kaki IC-nya dilepas dulu ya teman-teman ya. IC-nya dilepas dulu dan kakinya ini tinggal kita jumperkan aja. Kaki nomor 5 dengan 4 ya. Ini tanda titik-titiknya ini ya. Ini anggaplah ini sebuah kawat jumper. Terus yang gate kanan ini ya ke picu sen ya. Jadi seperti ini yang nomor 6 ke nomor 2 ya. Nah, terus gate kotanya ya tinggal disambungkan aja ke VCC plus di sini ya. Nah, ini kondisinya IC-nya harus lepas ya teman-teman. Jadi ini sambung ke sini dan ini juga ke sini. Nah, makanya kotanya dia nyala normal, tidak kedip-kedip ya. Nah, jalur gate-nya ini itu sangat kecil ya teman-teman. Tegangannya sangat kecil. Jadi cuman 3 volt kalau nggak salah gate picu sennya ini ya. Karena setelah masuk melalui kabel Y1 Y2 dia akan mengarah ke rangkaian penurun tegangan, kurang lebihnya adalah 3 volt. Di situ ada Zener soalnya. Di dekat IC ini juga karena ada 2 ya. Setelah masuk dari jalur Y1 Y2 masuk ke sebuah dioda untuk memblok tegangan biar bisa independen ya, nyala salah satu aja mengikuti
picu sen yang diberikan oleh kendaraan ya. Nah ini yang masuk ke sini itu cuma 3 volt teman-teman, yang ke gate ini ya. Ke gate ini semuanya 3 volt. Kecuali kota, iya kecuali kota. Karena kota ini, yang gate kota ini itu langsung ya teman-teman, dari step down atau dari ini, dari jalur plus itu kurang lebihnya 5 volt teman-teman tak aturnya. Jadi yang ke apa namanya, gate kota atau lampu kota ini ya, gate MOSFET maksudnya, ini 5 volt teman-teman. Dan untuk yang ke sen itu cuma 3,3 volt saja, mengikuti regulator tegangan yang ada di situ. Kalau normalnya ya semuanya sama 3,3 semua. Untuk picunya ya, untuk gate-nya itu sama. Cuman kalau sekarang itu yang picunya MOSFET kota itu yang ini. Ini aku malas saja teman-teman ngelepas MOSFET-nya ya. Jadi ya tak biarin aja biar ada fungsinya dia. Gitu ya teman-teman ya. Oh, ada step down, ada zenernya juga teman-teman, tapi dia di MOSFET-nya. Di MOSFET lampu kotanya itu ada zener kalau nggak salah. Jadi kemungkinan tegangannya juga diturunkan. Nggak tahu juga lah. Ya, pokoknya untuk step down-nya aku atur di 5 volt ya, step down mini 360-nya. Terus yang aku lakukan untuk sen-nya itu seperti ini. Dan kurang lebih kayak gini ya contoh nyalanya. Karena ini udah aku lem teman-teman ya, aku lem rapet teman-teman soalnya. Oke, ini ya pakai step down ya, pakai power supply itu, ini cuma 2 ampere teman-teman. Jadi kalau kita gunakan untuk menyuplai lampu utama jelas nggak kuat. Ya nyala tapi terangnya itu gimana gitu ya teman-teman. Nah ini 12 volt ya, bener ya. Kita fokus saja ke lampunya. Nah ini tes, ini jarak jauh jarak dekat ya nyala semua. Ini power supply-nya ngedrop teman-teman ya, karena dayanya atau ampernya cuma 2 ampere. Nah ini apa namanya, cuman bentar. Oh ini cuman lampu utama aja. Ini jarak jauh jarak dekat nyala semua ya ini. Dan ini untuk kotanya seperti ini ya. Jadi mungkin aslinya itu nyalanya kayak gini, tapi dia berkedip ya. Nah, sekarang itu nggak bisa. Dan kalau sen ini benar-benar mengandalkan sen, lampu sen ya, kanan atau kiri ya. Jadi kedip-kedipnya nanti tergantung flashernya nanti. Kalau flashernya variasi ya begitu, tinggal cepat atau pelan ya. Tapi kalau flashernya masih biasa gitu ya, non variasi gitu ya, ya nyalanya akan biasa teman-teman ya. Di sini ada kabel kuning dan merah, ini adalah sen teman-teman ya. Jadi ketika nyala sennya seperti ini, maka yang bagian kota yang sini ya, ini dia mati teman-teman. Birunya ini mati yang sebelah sini ya, yang sini tetap nyala dan berkedip ya, karena tadi aku ngomongnya kan strobo. Nah seperti ini. Jadi ketika misalnya ini tadi ya teman-teman ya, kalau sennya ini nyala, kotanya dia yang ini itu mati, yang sini tetap nyala ya. Ini seperti ini. Nah kalau dibikin kayak di motor kedip-kedip ya gini. Nah gitu ya. Nah ini resikonya karena strobonya mati dan harus diakali asalkan nyala. Itu yang dibilang oleh yang punya, yang penting nyala ya. Jadi yang kerusakannya seperti di video sebelumnya, dan ini adalah solusi akhirnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini tak kasih silen ya, ini melingkar putih, ini silen Tianmu yang kemarin tak tunjukkan ya.
Sebenarnya sih paling pas itu hitam ya teman-teman, tapi karena hitam juga aku nggak punya dan belinya juga jauh, ya mending di ini aja, karena nyari barangnya juga agak ribet teman-teman, mau di Tokopedia, mau di Bukalapak atau bahkan Shopee ya yang aku gunakan, pokoknya itu agak bulet-bulet teman-teman ya, agak mundel-mundel ya. Jadi ya mending dikasih silen yang ada aja. Nanti juga tak bilang, karena ini nanti dia akan ketutup covernya juga, jadi rumah lampunya, jadi dia nggak akan kelihatan sebenarnya. Kalau nggak diintip kayak gini dari samping ini ya kelihatan, tapi kalau dari depan kayaknya nggak kelihatan karena ada covernya kan. Oke lah teman-teman, ini belum kering ya teman-teman, jadi tak biarin aja kurang lebihnya 24 jam biar silennya kering dan bisa anti air ya teman-teman ya. Ini nggak tahu ini dia kayak nggak mau rapat, tapi rapat ini teman-teman ya. Ini intinya silennya biar kering dulu ya, biar mengeras dulu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, mungkin segini aja sambungan video kemarin. Jadi teman-teman yang belum paham atau nggak ngerti isi dari video ini apa, silahkan tonton video tentang perbaikan lampu daymaker ini gitu ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan ya silakan aja tulis di kolom komentar ya, dan ketemu lagi di lain video.